Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari latihan Progress Project. Jadi pada latihan ini kami diminta untuk membuat form login yang juga terdapat forget password sama register, terus ada menambahkan menu user dan membuat halaman error page. Jadi di sini pertama untuk membuat login. Jadi pertama buat dulu folder ini dan buat login. Jadi di sini terdapat function login. Terus di sini tuh juga ada bagian loading. Jadi setelah klik atau menambahkan slash login itu bakal ada loading dulu. Terus ini ada bagian errornya dan untuk mengambil data email dan password. Nah, pada bagian ini terdapat data dummy untuk dapat login. Nah, kalau nggak sesuai dengan data dummy di sini, maka akan menampilkan pesan error. Terus di sini juga ada dapat buat bagian forget password dan ada juga yang untuk register. Lebih jelasnya terdapat di bagian kita masukkan slash login. Tadi ada loading dulu, terus di sini bagian loginnya dan ada bagian forget password dan register. Itu terletak di sini. Terus ini ada untuk yang bagian errornya, contoh errornya seperti ini. Kan datanya nggak sesuai ya dengan data yang di data dummy tadi. Nah, nanti apa seperti ini. Invalid credentials. Sini. Yang menampilkan pesan error. Nah, kita coba login pakai data dummy yang ada di sini. Nah, coba seperti ini. Login, maka akan masuk ke dalam dashboard. Nah, sudah berhasil masuk ke dalam dashboard dari hasil login tadi. Berikutnya itu menampilkan error page selain yang di sini. Nah, ini di sini. Jadi kalau misalnya kita nulis nggak sesuai, itu bakal juga menampilkan bagian error page. Ini not found. It's not available, beda sama yang tadi. Nih, beda sama ini. Ini yang awalnya itu ada bagian menu sidebar-nya. Sekarang kalau ditekan random juga akan menampilkan error page untuk secara umum. Dan yang terakhir itu menambahkan user. Ada bagian menu user yang dimana di dalamnya terdapat data-data user yang udah diambil di data dummy tadi. Dan yang sudah diambil di data dummy di sini user. Nah, di sini ini mengambil data dummy users. Ini juga masih terdapat loading. Dan ini seperti biasa, page header seperti biasa. Terus ini untuk membuat tabel user list-nya, dan ini pemanggilan data users yang ada di data dummy tadi, yang akan memanggil email usernya, terus address-nya dan phone-nya, sehingga menampilkan seperti ini. Ada namanya, terus ada email dan ada reportnya. Ini juga memanggil gambar. Yang untuk memanggil gambarnya itu ada di sini. Juga ada memanggil gambar, terus ini ada nama awal dan nama akhir. Dan kalau untuk error page, ini ada bagian error page. Nah, di sini pembuatan halaman error page-nya. Kalau sedangkan yang untuk di sidebar itu dibagi lagi props-nya, jadi disesuaikan. Kalau misalnya dia page-nya 404, nanti bakal menampilkan yang untuk 404 aja gitu ya. Itu yang di bagian sidebar, bagian menulis. Nah, di sini. Oke, berikut adalah hasil dari
tugas progres. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan progress project. Jadi, sebelumnya kan project saya seperti ini. Terus di Figma-nya seperti ini. Jadi, ini adalah hasil project saya dan referensinya didasarkan pada desain Figma yang ini. Dan pada pertemuan kali ini itu kami diminta untuk membuat untuk menerapkan main layout, outlet on, dan lazy tambah suspense. Jadi langkah-langkah untuk itu seperti ini. Jadi yang awalnya sidebar dan header ada di bagian layout itu dimasukkan ke dalam komponen, dan di layout itu akan menambahkan file baru yaitu out layout dan main layout, dan ini diambil dari FJSX dan di sini dipanggil outlet. Kalau di main layout ini ada bagian sidebar dan bagian headernya. Terus sedangkan di FJSX itu lebih ke sini, ada rule, ada suspense, nanti akan ditambahkan outletnya, buat file di pages itu out yang isinya itu ada forgot, login, dan register. Di sini adalah bagian loginnya. Ini juga mengimport Axios, jadi di install dulu. Ini akan menampung data dari username dan password, dan ini data username dan passwordnya ini ada pada data dummy di sini, dimana nanti data username-nya akan mengambil bagian email dan passwordnya akan mengambil di bagian password. Nah, ini akan ada menampilkan pesan error, dan nanti setelah sudah memasukkan password dan username yang cocok, maka akan dikembalikan ke bagian dashboard. Oke, kita coba. Dan untuk momentum tadi itu ada di bagian loading, di bagian komponen ditambahkan loading, dan simple kayak gini, ada animate spin, jadi kayak loading di nomor footer awalnya dari icon. Oke. Nah, dan saya juga membuat di bagian halaman login itu bisa menerapkan forgot password sama register. Tapi kalau masing-masing dibuat misalnya di sini slash forgot atau slash register juga bisa. Tapi saya juga sudah menerapkannya di bagian login. Nah, di sini ada password dan register. Kalau ada kode password maka meminta alamat emailnya, dan kalau register ada email, password, dan password. Ini juga akan menampilkan pesan error. Jadi semisal kita sudah memasukkan username dan password tapi nggak pas, kita akan menampilkan pesan error. Ada loading. Nah, ini ada invalid credentials. Diambil dari sini bagian error. Nah, di sini ada ikonnya, dan di mana tadi di bagian loading kan ada yang animasi spinnernya. Terus di sini formnya bisa ambil data submitnya, itu ada bagian email dan bagian password. Dan kalau misalnya ditekan handle forgot password, maka akan ke bagian forgot, dan kalau misalnya ini handle register maka akan ke register. Oke, cukup untuk bagian login, register, forgot. Nah, di sini forgot juga ya. Sama ini ada bagian emailnya. Di sini ada seri patternnya juga yang ada di aja kurang. Terus berikutnya itu setelah
menampilkan ini itu menerapkan react lazy dan suspense. Jadi react lazy itu yang di bagian sini tadi. Nah, ini apa gunanya ini? Guna ini agar tidak memberatkan performa dari website kita nanti. Jadi seperti ini, saya inspect ada di bagian network. Nah, ini kan banyak, seharusnya bisa lebih banyak daripada ini. Karena kita menggunakan react lazy, dia nggak akan memanggil sebanyak halaman atau memuat semua halaman yang sudah kita buat, tapi hanya di beberapa komponen aja. Jadi performanya menjadi tidak lama, gitu. Jauh lebih cepat dengan menggunakan react lazy. Nah, react lazy. Terus yang berikutnya itu penggunaan suspense. Sini, suspense yang mana akan mengambil yang di bagian login. Oke, kita lagi login. Masuk ke bagian dashboard. Ini hasil desain saya dan ini adalah referensinya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan hari ini.